Kalian tahu gak, Raja Ali Haji memiliki hubungan spesial dengan Pulau Pengujan loh. Macam mana ceritanya? Jomlah ikuti perjalanan saya menelusuri sejarah Pulau Pengujan. Kali ini saya nak ajak korang untuk mencari tahu sejarah Pulau Pengujan. Pulau ini terletak di Selat Bintan yang dihubungkan melalui jembatan. Pulau ini banyak menyimpan sejarah, salah satunya pulau ini pernah menjadi tempat Raja Ali Haji berternak dan mengajar agama kepada penduduk Pulau Pengujan. Dalam suratnya kepada Van de Waal yang merupakan sahabat sekaligus pejabat penting Belanda, beliau pernah mengundang Van de Waal untuk mengunjungi pulau ini pada tahun 1862. Pada tahun 1860-an, beliau lebih sering menyendiri di Pulau Pengujan untuk mengurus peternakan lembu dan kambingnya, serta menulis, mengajar, dan menyusun kitab pengetahuan bahasa. Pulau ini juga sangat penting bagi raja-raja Melayu saat itu karena pulau ini dianggap bertuah. Di pulau ini jugalah Raja Ali Haji memiliki 9 petirahan atau rumah pondok untuk mengajar agama dan menyendiri. Inilah Keramat Panjang. Makam ini pernah dilaporkan oleh Scott dalam laporannya pada tahun 1882. Ia mengatakan makam ini sangat dimuliakan, dipagari dengan dinding bata dan dijaga dengan sangat baik. Panjangnya lebih kurang 13 meter. Di sekeliling makam Panjang juga terdapat makam yang ukurannya lebih kecil yang kemungkinan makam masyarakat penghujan. Di makam ini jugalah Raja Ali Haji mengatakan sebagai tempat bernazar raja-raja dan masyarakat. Raja Ali Haji mengatakan tradisi ziarah ini dilakukan setiap hari raya Idul Adha. Ada kalanya orang yang bernazar dan nazarnya dipenuhi, mereka akan mendirikan panji atau bendera putih di dekat makam. Tradisi mendirikan panji putih ini masih dilakukan sampai saat ini. Sejauh ini belum ada informasi akurat tentang siapa pemilik makam itu. Namun menurut Scott ada satu cerita yang amat populer di mana makam ini dipercayai adalah kuburan massal pahlawan Melayu yang gugur dalam peperangan melawan Portugis untuk merebut kembali kota Melaka. Dalam peperangan itu, perahu pejuang Melayu terbakar dan hanyut ke Pulau Pengujan. Masyarakat lalu menguburkan para pahlawan itu bersama dengan juga perahunya. Tak jauh pula dari Keramat Panjang terdapat 2 makam panjang yang juga ukurannya lebih kecil. Terdapat papan nama yang diyakini nama pemilik makam ini, namun papan nama ini sudah tak dapat lagi dibaca. Setelah berziarah, kami melanjutkan perjalanan melihat suasana Pulau Pengujan. Memang cocok pulau ini menjadi tempat untuk menenangkan diri sebagaimana Raja Ali Haji tinggal di sini untuk melanjutkan beberapa karya tulisannya. Suasananya sangat damai dan masih asri, memang cocok untuk menjadi tempat untuk menenangkan diri dari ramainya hiruk-pikuk kota. Bertolak dari Pulau Pengujan, kami lanjutkan perjalanan ke Kampung Tanjung Arang yang kabarnya memiliki peninggalan sejarah yang masih cukup baik kondisinya. Nah, kubah-kubah ini merupakan dapur arang, yaitu tempat pembakaran kayu bakau untuk menghasilkan arang. Dapur arang tersebar di beberapa lokasi di Pulau Bintan. Dapur arang ini sudah ada sejak abad ke-17 dan 18 pada zaman kolonial. Pada masa itu, arang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan transportasi kapal-kapal dagang. Hingga zaman kemerdekaan, arang menjadi salah satu komoditas terbesar di Pulau Bintan yang dikenal dengan kualitasnya yang sangat bagus dan ketersediaannya yang sangat melimpah. Namun, pada tahun 2017, produksi arang dari kayu bakau atau mangrove ini sudah dilarang pemerintah Kabupaten Bintan sebagai langkah untuk melestarikan hutan mangrove yang semakin berkurang setiap tahunnya. Nah, di tempat saya berdiri inilah di mana kayu-kayu bakau dimasukkan dan dibakar untuk menjadi arang. Selesai sudah perjalanan kita mulai dari Keramat Panjang di Pulau Pengujan sehingga ke Kampung Tanjung Arang yang pernah menjadi tempat produksi arang yang merupakan salah satu komoditas paling besar di Pulau Bintan. Sampai di sini saja perjalanan kita, sampai jumpa di perjalanan selanjutnya.